Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Richard Afandi, trainer grafologi Posko nomor 1 di Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang tips-tips untuk membuat tanda tangan. Penasaran? Tonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Check it out. Kali ini kita akan bahas tentang tanda tangan. Jadi di dalam grafologi, jika kita membahas tentang tanda tangan pun sama pentingnya untuk dianalisa untuk melihat karakter seseorang. Dari tanda tangan kita bisa melihat citra diri seseorang. Jadi bagaimana dirinya menampilkan karakternya kepada orang di luar atau ingin dianggap seperti apa oleh orang di luar dari dirinya. Tanda tangan adalah citra diri seseorang. Nah, sebagai citra diri seseorang, seperti sebuah buku, jadi ada cover, ada isinya. Tulisan tangan itu ibarat isi dari buku tersebut. Dari buku tersebut kita bisa tahu detail seperti apa yang dibahas dalam buku tersebut, menariknya apa, perjalanan dalam buku tersebut itu apa. Nah, itu bisa terlihat dari isinya. Tapi penampilan secara sekilas, sepintas, gambaran besar itu terlihat dari covernya. Jadi ibarat buku tersebut, tanda tangan adalah covernya dan tulisan tangan adalah isi bukunya. Dalam menganalisa karakter, kita harus mengintegrasikan keduanya. Tadi kita sudah membahas tentang makna dari tanda tangan. Jadi tanda tangan adalah salah satu bagian dari ilmu grafologi, di mana lewat tanda tangan ini kita bisa menganalisa karakter seseorang, terutama pada citra dirinya, pencitraan dirinya. Jadi bagaimana dia menampilkan dirinya dan ingin dilihat oleh orang lain. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu, bagaimana membuat tanda tangan yang mencerminkan karakter yang positif. Secara grafologi atau secara indikator tulisan atau grafis, itu menunjukkan citra diri yang positif. Mau tahu tipsnya? Ada 4 tips yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama adalah buat tanda tangan dengan nama yang jelas. Seperti ini, ya. Jadi buatlah tanda tangan sesuai dengan nama Anda atau inisial Anda atau bagaimana Anda ingin dikenali. Tanda tangan orang yang membuat tanda tangan dengan namanya, dengan nama jelasnya, dengan inisialnya, menunjukkan dirinya ingin dikenal sebagai orang yang terbuka, orang yang cerdas, dapat diandalkan, dan jujur apa adanya. Menarik bukan? Jadi Anda jika ingin mengajarkan pada anak Anda atau anak didik Anda, ajarkan dia untuk menulis tanda tangan yang nama jelasnya. Jadi bongkar mitos sesat tentang tanda tangan, yaitu buat tanda tangan seribet mungkin, setidak dikenal mungkin, setidak bisa dibaca mungkin, karena justru artinya malah Anda tidak ingin dikenal oleh orang lain, Anda orang yang tertutup, dan Anda orang yang misterius. Jadi, buatlah tanda tangan dengan nama jelas Anda. Dengan membuat tanda tangan nama jelas Anda secara tidak langsung menunjukkan diri Anda sebagai orang yang mempunyai karakter yang positif, terbuka, cerdas, jujur apa adanya. Tips yang kedua adalah buatlah tanda tangan yang sedikit lebih besar dari tulisan tangan Anda. Idealnya 2 kali lipat dari tulisan tangan Anda. Kenapa ini penting? Orang-orang yang membuat tulisan tangan terlalu kecil itu mengindikasikan bahwa dirinya kurang percaya diri. Atau terlalu besar, lebih dari 3 kali lipat dari tulisan tangannya, itu mengindikasikan orang yang over percaya diri. Jadi yang ideal seperti apa? 2 kali dari tanda tangannya, sehingga menggambarkan kepribadian yang baik
di mana dirinya yakin pada dirinya sendiri dan percaya diri untuk menampilkan dirinya. Jadi besarnya tanda tangan ini adalah bagaimana dia beradaptasi dengan lingkungannya dan ingin dikenali oleh lingkungannya. Semakin besar dan besarnya itu proporsional, semakin dia dapat menempatkan dirinya dengan baik dan semakin dia percaya diri dalam bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi buatlah tanda tangan yang sedikit lebih besar dari tulisan tangannya. Buatlah dengan nama yang jelas. Yang kedua adalah buatlah dengan ukuran yang sedikit lebih besar dari tulisan tangan. Kita masuk ke yang ketiga. Yang ketiga, buatlah garis bawah pada tanda tangan. Garis bawah pada tanda tangan menandakan self-efficacy atau kemampuan dia dalam percaya diri menyelesaikan tugas yang dia akan laksanakan dalam kehidupannya. Jadi semakin proporsional itu garis bawahnya seukuran dengan tulisan tanda tangannya. Jadi seperti ini kita bisa lihat ya. Jadi garis bawahnya sepanjang dengan tulisan tangannya. Nah itu yang proporsional. Kalau lebih pendek gimana? Kalau lebih pendek maka artinya berubah menjadi adalah orang yang ingin menutupi dirinya sehingga dia memerintah orang lain atau mengatur orang lain. Sehingga konsepnya seperti orang ngebosi gitu ya, senangnya nyuruh-nyuruh karena menutupi ketidakbisaannya gitu. Jadi yang bagus yang mana? Yang proporsional sepanjang dari tulisannya gitu. Dan buatlah garis bawah pada tulisan tangan hanya satu garis saja, jangan lebih gitu ya. Dan buatlah dengan garis yang lurus, karena kalau bergelombang artinya adalah orang yang humoris, justru akan berubah artinya ya. Jadi buatlah garis bawah yang lurus, yang berarti orang ini mempunyai self-efficacy yang baik, di mana dia yakin dalam melaksanakan tugas dalam kehidupannya dan dia percaya diri untuk menjadi seorang yang bisa diandalkan. Itu tips yang ketiga. Jadi buatlah garis bawah pada tanda tangan. Tips yang keempat, buatlah tanda tangan yang sedikit miring ke kanan. Karena arti miring ke kanan ini dalam grafologi adalah orang yang mempunyai responsivitas emosi yang baik, gitu ya, sehingga dia care terhadap orang sekitarnya. Dan buatlah agak menaik, gitu ya. Kenapa? Baseline menaik atau tulisan yang cenderung menaik di dalam indikator grafis berarti orang yang punya semangat yang tinggi. Kalau kita lihat banyak sekali tokoh-tokoh dunia gitu ya yang membuat tulisan tangan dengan menggunakan 4 tips tadi. Nah kita contohnya ini. Nah ini contoh-contoh tokoh-tokoh yang menggunakan 4 tips yang saya sebutkan tadi, dan kita bisa melihat tokoh-tokoh ini juga mempunyai citra diri yang positif. Jadi tidak ada salahnya kita menggunakan ilmu grafologi ini untuk mendesain tanda tangan, terutama untuk anak didik kita dan anak kita, supaya dirinya tertanamkan makna yang positif dari tanda tangannya. Lalu bagaimana untuk kita yang sudah membuat tanda tangan? Apakah saya perlu merubah tanda tangan saya? Kembali lagi kepada diri Anda. Saya tidak memaksakan Anda untuk merubah tanda tangan Anda. Walaupun menurut indikator grafis Anda sudah paham bahwa ada beberapa arti dari tanda tangan tadi gitu ya. Kalau misalkan sekiranya negatif, minimal Anda paham apa yang perlu Anda rubah dalam karakter Anda dan Anda rubah itu. Oke, tadi tips dari saya untuk Anda sebagai orang tua dan pendidik. Anda bisa mengajarkan kepada anak-anak Anda membuat tanda tangan yang mencerminkan karakter yang positif menurut ilmu grafologi. Oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat untuk Anda. Saya Richard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.